FB Jungle. SB Jungler sepertinya dan Rafaela lah yang akan menjadi roamernya. Ini covering dari Wijanarko sangat-sangat dibutuhkan sekali. Belum lagi dengan Holy Baptism-nya, pasti ini akan sangat membuat pemain dari Arkeosi siapapun apabila terkena efek satu garis dari Holy Baptism tersebut akan menghilangkan momentum. Let's see seperti apa pertandingannya. Ya, kita akan lihat bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut dari RRQ Hoshi dan juga anak-anak dari Rebellions yang terlihat suara sorak gemuruh dari para pendukung kedua belah tim sudah siap tentunya untuk berikan semangat dan dukungan bagi kedua belah pihak di match kita yang terakhir. Ini dia RRQ Hoshi melawan Rebellion Zion 40. Ya benar sekali, jadi buat teman-teman semua EPL Arena coba kita bakar dulu EPL Arena, mana suaranya? Itu dia yang kita butuhkan, semangat dari masing-masing fans. Ya, ini dia kita udah lihat dan masuk bahkan terbang ke land up down kita. Di mana beberapa hero dari RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion sudah mulai menjajaki possibility dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area purple buff-nya. Fearless Chow Jungle. Oh oke, ternyata. Wah ini cheese strat sih, luar biasa banget. Strat yang dibawa oleh Rebellion Zion ini mengejutkan kita semua di mana dia bawa Chow Jungler. Oke, walaupun ada minusnya, ada berarti tidak ada flicker yang bisa digunakan dan mungkin karena kita sering banget ngelihat ada flicker yang digunakan untuk bisa langsung menculik ke arah satu player. Ya. Kali ini sebuah kejutan lagi dipertontonkan. Wow, ini bener-bener nggak expect sih. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku kalau memang Esme-nya ditaruh di jungle kan, match up-nya antara jungle Esmeralda dan juga jungle Pakito. Esmeralda enak juga sebenarnya ngelawan Pakito karena kita tahu lah Pakito juga punya absorb gitu kan. Dan itu bakal enak ternyata. Yang bakal menjadi jungle counter initiate gameplay seperti yang akan ditunjukkan sama teman-teman Rebellion Zion. Untuk beberapa waktu sebelumnya, Chow menjadi jungler kita udah pernah ngelihat. Walaupun bukan di sini nih, kita menyeberang lagi ke scene region yang berbeda. Tapi ternyata udah diadaptasi dan udah masuk ke sini lalu diaplikasikan oleh mereka. Ya udah kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti. Walaupun untuk kali ini kita lihat Dairon ya udah mendapatkan beberapa hit yang masuk dari tubuh Albert. Begitu menyakitkan, namun di area tengah Swallow-nya seorang diri langsung aja berada dengan dua player, ada Lemon, ada Finn. Dimana untuk Lunox-nya akan menjadi satu orang yang akan melelehkan pergerakan dari Esmeralda. Walaupun dengan adanya Rafaela, kemungkinan ini akan menjadi satu counter yang begitu mematikan. Benar banget. Sebagai follow up tentunya ya. Yap. Ya sebagai follow up dan ini menariknya dari Rebellion Zion ya. Mereka tahu kalau mereka nggak coba mereka akan nggak tahu gimana hasilnya. So kita bisa lihat mereka langsung mengimplementasikan hero yang mereka bawa. Kita akan lihat bagaimana hasil yang bakal diamankan melalui komposisi hero yang baru dari Rebellion Zion untuk match kita yang terakhir melawan RRQ Hoshi. Sejauh mata memandang masih belum ada team fight yang signifikan. Skirmish bisa mungkin dihindari oleh kedua belah pihak. Walaupun terlihat di area Turtle Pit sudah mulai ada pertempuran 40. Yap, itu dia dengan kali ini dibuka langsung reward manipulation pertempuran. Terus ada Wijanarko menjadi satu orang yang berhasil diamankan. Plus dengan adanya Lemon di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Tapi pertempuran masih terjadi di bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini beberapa player dari Arkeosi harus mundur. Tapi R7 masih menetapkan dirinya untuk berada di area tersebut. Belum mau pulang sebelum dirinya diusir habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dan bahkan ini kita bisa lihat juga satu untuk satu dari kedua belah pihak tentunya. Di mana Lemon yang harus terpick off dan Wijanarko sebagai roamer dari Rebellion Zion harus hilang. Sejauh ini Turtle belum mau di setup dari kedua belah tim lagi. Tadi skirmish yang terjadi di follow up dengan saat baik dari keduanya. Fearless kembali berkutat terhadap jungle patternnya. Begitupun juga dengan Albert. Walaupun kita lihat Dairon dari kedua belah inisiator sudah mulai melakukan inisiasi ke area Turtle. Dairon sudah mulai mendapatkan informasi. Fearless pun berada di area sisinya. Albert sudah mulai coba untuk follow up tapi Fearless enggan untuk pulang. Di follow begitu saja. Dengan ada satu buah knockout strike, R7 coba untuk mulai join the fight tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi Pak Pulu. Waduh, itu dia Cycling Eagle di belakang. Fearless-nya seorang diri belum mau mengamankan juga karena satu Wave Dragon karena ingin mendapatkan pula karena Turtle tapi masih gagal. Karena Turtle-nya berhasil langsung diambil. Fearless menggunakan Chow akan menjadi satu hero yang bisa dibilang ini akan ada di dua pintu yang berbeda. Di saat pertempuran terjadi seperti ini, di saat tidak ada Cloud, dia akan bisa enak menculik siapapun yang dia mau. Tapi di saat ada Cloud untuk join dalam fight, sebaik mungkin dia harus menunggu hingga Cloud-nya masuk, Lin. Iya, counter initiate gameplay seperti itu. Tapi Dairon, itu dia, Dairon mendapatkan akibatnya. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, Lunox akan menjadi sosok yang tidak ingin ditemui oleh Esmeralda dimanapun. Benar banget, kita tuh dari dulu adalah net point-nya dari Esmeralda gak cuma Dairon tapi fokus kita berada di area top lane di mana Hans menjadi bulan-bulan dengan ada satu buah circling eagle yang sempat
sempat mendarat. Lalu Matilda Erelce tapi terlihat dari Heisnya masih bisa mundur ke belakang, dibalaskan dengan satu bodoh Dragon. Mengarahkan sama Fearless, lalu difollow dengan Counter Strike Skylar. Maju ke depan dengan battle Miller Indonesia, tapi Renner hati yang dikeluarkan seorang Heis dari posisinya juga jauh menumbangkan. Karena seorang Albert tidak berhenti sampai di sana karena Blazing Duet sempat dikeluarkan oleh seorang Skylar, Pak Pulung. Kalkulasi yang sangat baik dilakukan oleh Skylar. Dia Blazing Duet, dia tahu di depannya ada beberapa player dengan darah yang begitu banyak. Tapi dengan ada tadi satu Nibiru, dia tahu lah dia balik lagi. Oke, kita hold dulu, kita santai dulu. Masih ada kesempatan berikutnya, masih ada setup lain lagi yang bisa dibangun. Line up RRQ yang berisi R7, Lemon, Albert, P. Skylar masih belum terkalahkan di MBL ID season 10. Dan ada apa lagi? Sebuah gangguan yang dilakukan oleh R7 dengan menggunakan Uranusnya. Pede banget, seorang Ciri mengacak-acak ada 3 player di area tersebut. Malah dia usir, tapi Way of Dragon langsung dikeluarkan. Berhasil untuk nge-trigger lagi satu ultimate dan itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Bahkan Finn kali ini langsung aja join the fight untuk bisa memberikan damage tambahan. Malahan Fearless-nya yang diusir pulang dan Swallow untungnya masih bisa ngegojek, tapi Albert pulang terlebih dahulu. Ya, Albert nakal banget ya. Dan ini dia kalau kita bisa bilang R7 dengan hero durability-nya. Dia pasti bakal manfaatin durability-nya untuk main jauh. Bahkan gak cuman cutting, terlihat tadi untuk mengganggu ke area pola permainan jungle pattern milik dari Fearless di menit kita yang keempat tadi, Lim Kocho. Iya, dia tahu banget powernya, dia masuk ke arah purple buff tadi, pancing retri, dan turtle-nya kali ini free untuk RRQ Hoshi. Ya, bisa bilang free, nggak ada observasi karena kita bisa Treble Legend nggak mau ngambil pertukaran ke arah objektif turtle karena udah cukup sulit bagi mereka. Mereka kini fokusnya ngambil ke arah objektif kill atau mungkin ke arah objektif turtle. What? Karena khas banget suara dari Way of Dragon itu. Ya. Khas banget terdengar suaranya tapi tidak mau di follow up lagi. Kalau emang dilanjutin akan butuh waktu lebih untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Matilda. Ya, itu agak berat. Apakah sih. itu worth it? Itu lagi yang menjadi pertanyaan. Di saat mereka melakukan pick terhadap Matilda, akankah itu emang benar-benar bisa memakan waktu yang sangat cepat lalu emang bisa menghilangkan satu hero tersebut? Atau malah memakan waktu yang lama, malah dibalikin mereka nanti ya, Lin? Bener, lebih ke arah ngebait spellnya aja sih tadi gitu kan. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga bahaya banget. Namun Finn, Oke, ini dia. Udah dari Real One Manipulation dan sekarang waktunya Way of Dragon namun Cycling Eagle. Terbang di atas Real One Manipulation tapi tetap tidak bisa selamat dari serangan Rebellion Zion. Terbang menyebut kematian jatuhnya ya dari sisi Finn karena nggak bisa menahan dealing damage yang diberikan walaupun sempat ada satu barrel manipulation itu yang membuat dia harus menghentikan. Rainer Sapati hampir saja masuk ke area tubuh seorang Skylar, tapi Skylar nggak mau mengambil resiko, dia harus isi ulang mana yang ia miliki. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu, tapi R7 sedari tadi bermain dengan cukup nakalnya memanfaatkan durability hero yang ia miliki untuk melakukan permainan ganggu ke area pattern jungle milik seorang Fearless. Jauh mata memandang juga Fearless masih aman-aman aja. Dia masih coba untuk mundur ke belakang walau Finn udah mulai coba untuk buka satu basket legalnya, tapi satu buat tendangan mouse Papul sudah mulai dibuka. Namun belum ada follow up yang cukup signifikan di area top lane. Sayang banget udah mengorbankan satu flicker untuk mengeluarkan Nibirunya untuk memberikan damage tambahan ke arah Cloud, tapi Cloud-nya nggak ke pick off. Ini akan menjadi satu informasi lagi yang berhasil diambil oleh RRQ, berarti Beatrix-nya nggak bakal ada lagi flicker untuk beberapa saat ke depan dan mereka bisa melakukan sebuah pergerakan di mana untuk kali ini aksi balasan dilakukan pula oleh pemain dari Rebellion dan satu orang berhasil diangkat dan itu adalah Albert. Namun untuk kali ini darah putihnya masih bisa disedot oleh Dairon. 2 orang ditukar dengan Fearless. Ini agak mahal ya si Lim Kocul karena 2 hero-nya dari RRQ Hoshi harus hilang, tapi ini worth it sih karena junglernya ya kan yang diambil dari sisi RRQ Hoshi. benar, dan memang counter initiate gameplay yang diinginkan dari Rebellion Zion yang terjadi barusan. Karena memang momennya itu pas banget. Namun kita lihat di lane Lemon. Ya, Lemon sempat menjadi bulan-bulan dengan loncatan indah dari Darren melalui satu buff falling star-nya. Tapi Lemon masih punya Berlin of Order. Dia masih bisa mundur melalui bola-bola lucunya untuk menghindari serangan yang diberikan. Dan Darren, begitupun juga kawan-kawan gak mau terlalu overcome. Turtle yang ketiga kini akan menjadi fokus dan tujuan utama dari kedua belah pihak. Dan sekarang Skylar sudah join the fight. Ada satu daerah lagi yang berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini kita lihat saja Void Crystal. Namun di bagian belakang R7 sudah berhasil nge-trigger lagi dengan adanya satu Wave Dragon udah dikeluarkan. Dan sekarang tidak akan ada lagi turtle untuk Rebellion Zion karena berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion sejauh ini sudah sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil untuk menahan. Mereka berhasil mengambil satu objektif bagian atas. Ada perubahan posisi lagi antara dari God Laner dan juga XP Laner SME-nya sekarang ke area top lane. God Laner-nya ataupun si Skylar ataupun dari Beatrix-nya itu sendiri udah bergerak ke area bottom lane.
Ini udah mulai terjadi permainan Indonesia. Kita lihat Waduh. Fearless Commit carry R7, tapi R7 terlalu tanky. Dia masih bisa men-sustainable dealing damage yang diberikan dari sisi Fearless, tapi lihat di area mid lane. Beberapa member dari Araki Hoshi fokus ke objektif middle barat, bahkan Wijan Narcos still survive. Ya di sini memundurkan Lekam Fearless. Coba untuk memberikan distraction untuk memukul mundur dari anak-anak Araki Hoshi. Tapi Rebellion tidak mendapatkan peruntungan tentunya, mengingat mereka harus kehilangan center yang bisa dibilang ini mahal banget karena visionnya akan jauh lebih luas dari Araki Hoshi. Dari segi itemnya Lim Kocho. Iya, udah jadi Dominance dan Enchanted Talisman. Ini dari R7 sih udah susah banget di kill ya. Dan next itemnya ke arah Oracle. Ketika udah jadi Oracle makin lebih gila lagi nih. Dan yang aku suka adalah permainannya yang dia tahu dia kuat, dia nggak bisa di take down dengan gampang. Dia masuk yang jauh banget dan menangin minion managementnya. Sementara kalau kita lihat dari Beatrix dan dari Heist, ya dia udah punya BOD dan udah ada Malefic Roar. Ini dua item yang membuat damage yang dikeluarkan dari Beatrix itu pasti masuk ke arah Araki Hoshi. Sakit banget bro itu damage-nya barusan. Perih ya. Cuman kalau menurut gua ya, dari penggunaan Way of Dragon yang dimiliki oleh Fearless harus jauh lebih baik lagi kalkulasinya. Enggak di semua tempat, ataupun pada Uranus mungkin akan bisa jauh lebih ditahan lagi. Karena beberapa momen tadi harusnya bisa mereka lakukan, tapi malah kehilangan dari R7 untuk kali dari Araki Hoshi. Dan sebelumnya Fearless itu dong kalau gue garis bawain penggunaan dari Way of Dragon ya memang harus tepat. Iya bener banget sih sebenarnya. Ya, tapi kita lihat juga killing spree Papulung berhasil diamankan karena damage yang diberikan oleh Heist sudah mulai terlihat tidak bisa dibendung karena Heptasis sudah mulai dikantongi oleh Heist. Bahkan 3-0-1 bisa dibilang ini modal awal yang bagus banget buat Beatrix-nya Papulung. Oke, tapi Dairon berhasil untuk memberikan backupan di bagian belakang dan sekarang Blazing Duel sudah dikeluarkan pula. Namun dengan satu beta mirror image dia langsung balik aja di luar main Blazer mengusir juga beberapa player yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Namun untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari player-player yang memang sangat baik. Namun mereka tetap berada disebut dan Dairon menjadi satu orang yang menjaga di bagian belakang dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu set yang ada di bagian tengah dan sekarang dua orang langsung berhasil mereka dapatkan. Coba lihat Fearless-nya, Way of Dragon mendapatkan lagi ke arah R7 walaupun kali ini mereka tertinggal sedikit di bagian belakang. Tapi Dairon tetap berada di area tersebut untuk bisa kembali dan juga karena rekan-rekannya udah baik banget. Monster kill berhasil diambil pula oleh Beatrix-nya dan satu inner turret yang ada di area mid plus adanya Lord yang berada di bagian atas akan mendabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Araki Hoshi. Ini definisi Rebellion Zion Banteng menyeruduk area raja-raja dari Araki Hoshi di mana 4 hero, 4 pemain mereka harus hilang ditambah lagi objektif Lord membuka dampak yang luar biasa bagi Rebellion Zion. Semua inner turret dari Araki Hoshi harus direnggut begitu saja oleh Rebellion Zion. Terlihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke area base turret milik Araki Hoshi. Mereka masih bisa menahan area base tapi dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Rebellion Zion atas Araki Hoshi, mereka melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Albert dan kini Araki Hoshi sudah mulai terisolasi dengan daya pola permainan yang diamankan oleh anak-anak dari Rebellion Zion Papulung. Ya, pemilihan momentum yang pasti akan sangat sulit sekali. Untuk kali ini Fearless-nya terlalu dalam satu hit terakhirnya malah menghilangkan pula kalau Fearless. Dan ini harusnya menjadi momentum balikan untuk Araki Hoshi bisa membalikkan keadaan karena sebelumnya mereka harus berpikir keras Cloud-nya harus masuk kapan. Tapi Fearless terlalu berani dengan Jet Kundonya, dengan Sunpoe dia ingin mendapatkan ke arah satu orang tapi hanya malah menghantarkan tubuhnya. Tapi lihat Skylar menolak untuk terisolasi, dia maju ke depan Blessing dengan dari Swallow memfollow dengan satu buah real world ablation. Masih bisa mundur dari Skylar dengan ada satu buah guiding dengan penjemputan yang handal dari seorang PYN membuat Skylar masih survive tapi Dairon mengamuk dengan satu buah Police Armor dia loncat mengobrak-abrik lane up belakang dari anak-anak Araki Hoshi. Tapi masih belum ada korban jiwa atas apa yang sudah diperbuat dari kedua belah pihak. Tentunya Araki Hoshi mereka coba untuk mulai mundur kembali. Gitu pun juga dengan Rebellion Zion. Apa yang terjadi dari tim fight di beberapa menit ke belakang, Lim Kocho? Sebenarnya aku masih terhais-hais sih dengan chain kill-nya tadi. Dahsyat banget permainan dengan Rainernya, dengan Weskernya. Dia berhasil dapetin total tadi 4 player sebenarnya. Memang waktunya agak sedikit renggang ya. Dan memang penggunaannya juga sangat-sangat on timing. Tapi kalau misalnya kita lihat defensif dari Araki Hoshi dari Lord yang barusan juga bisa dibilang masih kuat lah ya. Karena untuk hero high ground-nya dia punya Lunox. Masuk lagi dan sekarang reward manipulation. Albertnya berhasil untuk kabur, berhasil untuk pulang. Hampir saja mereka bisa mendapatkan jungle utama yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Itu sasap banget sih tadi. Di mana dari si Albert yang mau maju ke depan langsung melakukan lagi yang satu buah
dari Lord Relation, dimana Swallow tadi benar-benar confidence bahwa untuk buka, tapi Albert masih bisa menghindari serangan dengan sangat baik. Di sisi lain, Lord yang kedua sudah mulai hadir di game kita yang pertama. Sudah mulai dipantengin aja. Sudah ada Wijanarko di area sana. Finn juga sudah mulai menatapi ke area objektif Lord tersebut. Terlihat dari Rebellion Zion, mereka sudah mulai melakukan poking inisiasi, memancing keributan di area objektif Lord tersebut. Masih belum mau di follow up lebih lanjut lagi. Terlihat dari PYN Populum. Oke, itu PYN-nya terlalu berani. PYN-nya terlalu berani. PYN-nya udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya cycling Eagle udah dikeluarkan. Gak bisa lagi dikasih dan double kill berhasil didapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen terhais kembali karena fearless-nya Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Albert, di mana dengan ada ini Birbeja di bagian belakang dan Asep terkunung seorang diri. Untuk Ede masih bisa pergi dari tersebut, mereka berlima siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan adanya dua orang yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi. Akankah Arkeosi bisa memenangkan versi dua? Mereka fokus tapi coba lihat Heistnya berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Fokus dengan Wesker, fokus game yang pertama menjadi milik mereka. Wow.